Pemirsa, tidak main-main, Argentina membawa tim yang memenangkan Piala Dunia untuk bertanding melawan timnas Indonesia dalam pertandingan 19 Juni mendatang di FIFA Matchday. Selain mega bintang Lionel Messi, ada pula beberapa nama lainnya. Ada Enzo Fernandez, Angel Di Maria, Alvarez, Romero, McAllister, De Paul, Otamendi, penjaga gawang Martinez. Nah, ini semua pada hadir. Serta juga para pemain lainnya yang menjuarai Piala Dunia sepak bola beberapa waktu yang lalu. Nah, pelatih Lionel Scaloni membawa 27 pemain untuk melawan timnas Indonesia yang dilatih oleh Shin Tae-yong. Dan berapa harga tiket pertandingan dan seberapa besar peluang Indonesia untuk memenangkan pertandingan melawan Argentina? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan. Selamat sore Bung Yuke. Ini mungkin selamat sore. Ya, ini kabar bahagia juga untuk kita semua. Tapi yang ingin saya tanyakan pertama kali mungkin begini Bung Yuke. Kita tahu Indonesia ini kan kalau di FIFA peringkat FIFA ke 149 ya. Sementara ini kita tahu Argentina peringkat 1 loh, ya kan. Jadi target realistis kita ketika Indonesia bertanding melawan Argentina itu seperti apa? Realistisnya jangan kalah banyak sih. Tapi kan setidaknya harus dipupuk supaya bermainnya tidak terlalu jelek, begitu loh, cukup bagus, menghibur, kan itu intinya. Betul, momentum ini sebenarnya harus dimanfaatkan secara maksimal terlepas dari prediksi hasil ya, yang kita juga jangan terlalu muluk juga karena Argentina dengan squad yang sudah mereka rilis ini luar biasa ya, pemain-pemain yang kemarin tampil di Piala Dunia mayoritas datang ya. Lionel Messi, kemudian Angel Di Maria, Enzo, dan masih banyak yang lain. Kecuali cuma 3 pemainnya, Lautaro Martinez yang sekarang sedang bersiap untuk final Liga Champions lawan Manchester City, dia dari Inter Milan. Kemudian juga ada Dybala yang juga akan bersiap untuk final Liga Eropa bersama AS Roma, dan juga ada Lisandro Martinez yang mengalami cedera. Tapi terlepas dari itu, yang lainnya ini pemain-pemain top semua, bahkan kalau dipakai layer 2 pun juga mereka ya jauh lebih di atas kita sebetulnya. Jadi menurut saya sebenarnya ini kesempatan buat para pemain kita, seperti tadi saya katakan, terlepas dari apapun nanti hasilnya, yang penting buat para pemain muda terutama ini pengalaman berharga ya buat mereka ya. Mungkin sekali seumur hidup barangkali mereka akan dapat atmosfer dan pengalaman ini, jadi harus dimaksimalkan sebaik-baiknya gitu. Oke, Bung Yuke, tapi kalau kita bicara soal persiapan gitu kan, kok tadi saya tanyakan soal target realistisnya seperti itu ya, tapi persiapan apa sih yang harus disiapkan oleh Shin Tae-yong ya untuk menghadapi Indonesia versus Argentina? Supaya bisa bikin gol lah setidaknya. Iya, sebetulnya kan lawan Argentina itu FIFA Matchday yang kedua ya, karena yang pertama kalau tidak salah tanggal 14 Juni kita lebih dulu akan melawan Palestina di Gelora Bung Tomo, yang tentu ini menjadi kesempatan terbaik kita sebenarnya untuk memupuk kepercayaan diri para pemain. Karenanya STY kalau tidak salah tanggal 5 sudah memanggil para pemain ya, dan sudah dirilis juga nama-namanya untuk melakukan TC gitu ya. Ini penting persiapan lebih cepat karena akan banyak pemain-pemain baru sebetulnya di luar dari pemain-pemain langganan yang biasa dipanggil oleh STY. Pemain baru itu yang paling menyita perhatian itu kan pemain-pemain yang baru saja naturalisasi ya, seperti Ivar Jenner ya. Kemudian juga ada Rafael Struijk ya, betul, itu yang dari U20 ya. Dari seniornya kan ada Sandy Walsh, kemudian Shane Patinama. Betul, sudah juga ada Jordi Amat yang sudah lebih dulu existing main, kemudian Elkan Bagot. Nah, ini yang penting bagaimana menyatukan mereka, membentuk bonding mereka supaya ketika laga melawan Palestina itu kita jangan sampai kehilangan poin, karena kalau kita kehilangan poin tentu rugi ya. Soalnya kalau lawan Argentina kan hitung-hitungan matematis kita bakal lose ya, bakal kehilangan poin. Di sisi lain kita kan sekarang sedang menanjak naik nih peringkat FIFA-nya nih, sekarang kita di 149 ya. Palestina itu peringkatnya tuh kalau tidak salah terakhir itu 98, jadi 100 besar juga gitu. Namun secara kuat teknis mestinya kita bisa ambil poin, syukur-syukur bisa menang ya, karena pengalaman 2011 kita terakhir kali uji coba lawan Palestina itu kita menang 4-1, tapi sudah lama sekali. Hanya saja sekarang ini dengan optimisme dan juga suasana yang sedang ini euforia ya kita ya, diharapkan ini bisa membangkitkan mental dan motivasi para pemain gitu. Jadi hasil dari FIFA Matchday ini akan berpengaruh ke peringkat FIFA kita ya? Sudah pasti. Kita kalau menang lawan Palestina paling tidak kita sudah deposit poin kan, deposit tambahan poin.
Jadi kalaupun kalah dari Argentina, kita hanya hilang 0,45 poin, nggak signifikan. Tapi kalau kita menang lawan Palestina, itu nilainya banyak tuh. Jadi paling nggak kita bisa tebusnya di depan ya, bukan di belakang ya. Soalnya Iya betul. Iya. ini kan lebih ke exposure sebenarnya, bukan untuk cari poin gitu. Oke, Bung Yuke, selain untuk kalau kita bicara soal keunggulan ya atau manfaat yang bisa kita peroleh lah ya dari pertandingan Indonesia versus Argentina, selain bisa menaikkan peringkat FIFA, poin-poin apa saja yang nanti setidaknya bisa kita ambil ya dari pertandingan ini? Dari perspektif pemain dan khususnya sepak bola. Iya, sudah barang tentu ini kesempatan emas ya buat para pemain. Tadi saya sudah jelaskan ini momen di mana mereka untuk meningkatkan performa mereka, menunjukkan kualitas terbaik mereka di mata Sintayong khususnya, mengingat bahwa ini kan bagian dari rangkaian kampanye untuk Piala Asia di bulan Januari nanti di Qatar ya, di mana kita jadi salah satu pesertanya. Ini kan proses periodisasi yang coba dibentuk oleh Coach STY supaya timnas ini lewat FIFA Matchday dia sudah bisa menakar nih sejauh apa formula yang tepat, pemain-pemain mana yang sesuai dengan skema yang diinginkan, sehingga tahapan-tahapan menuju ke sana itu bisa kita raih gitu loh. Makanya sangat penting sekali untuk Coach STY ini bisa segera ya mendapatkan formula terbaik sampai nanti di masa persiapan buat putaran final Piala Asia. Kan ini baru matchday di bulan Juni, nanti kan ada di September, di Oktober, itu saya kira juga harus dimaksimalkan itu sebagai bagian dari persiapan jangka panjang nanti yang akan kita dapatkan. Semoga saja peaknya terjadi di Piala Asia nanti gitu. Oke, di satu sisi kan bagus ya kita kedatangan juara dunia gitu melawan timnas kita. Tapi di sisi lain kalau misalnya memang kualitasnya jauh, lalu kemudian kalahnya juga misalnya banyak, tentunya akan berdampak ke mental ataupun formasi ataupun strategi yang kemudian nanti akan dibangun oleh STY ke depannya. Ini bagaimana Bung Yuke melihatnya? Saya kira kalau dampak mental hanya untuk satu pertandingan melawan Argentina sih enggak ya. Karena sebenarnya ini kan kita sudah takar lah. Kita sudah takar sejauh apa kita bisa memberikan perlawanan dengan komposisi pemain-pemain yang ada ya, dengan bantuan pemain naturalisasi. Itu hanya satu bagian kecil saja untuk bisa jadi bahan evaluasi, tapi sebenarnya kan banyak partai-partai di depan itu yang menjadi lebih penting ya. Ya termasuk lawan Palestina tadi yang saya katakan, kemudian di FIFA Matchday berikutnya di bulan September atau Oktober, mudah-mudahan Pak Erick Thohir ya dengan kemampuan networking yang sangat luar biasa bisa kembali mendatangkan tim-tim yang lebih selevel lah dengan kita ya, ataupun paling tidak kita bisa menang lah. Kalau kemarin kita lawan Curaçao, lawan Burundi, kita kan bisa ambil poin signifikan tuh untuk menaikkan peringkat. Mungkin untuk matchday berikutnya kita juga bisa datangkan tim-tim dengan peringkat yang tidak terlalu jauh ya, karena sejujurnya yang kita butuhkan tuh tim-tim yang bisa kita lawan gitu loh. Argentina itu kan kita nggak bisa lawan sebenarnya gitu. Ini menarik Bung Yuke. Kalau tadi Bung Yuke menyampaikan ya seharusnya kedepannya kita menghadirkan lawan tanding yang gapnya tidak terlalu jauh lah untuk peringkat FIFA-nya. Lantas apa yang Anda amati kenapa kemudian Argentina yang dipilih dengan gap yang peringkat FIFA-nya ini cukup jauh sekali loh. Iya betul, ini kan bagian dari kampanye Pak Erick Thohir juga ya untuk memperbaiki kredibilitas federasi PSSI yang kita tahu kan dalam beberapa tahun terakhir itu selalu menjadi cemooh publik ya karena kinerjanya yang tidak perform, kemudian juga kita udah 2 kali kena banned gitu kan ya, kemudian kemarin juga baru saja Pak Erick menduduki jabatan sebagai ketua umum kita sudah vonis gagal sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 kan karenanya butuh salah satu booster ya dengan menghadirkan tim besar seperti Argentina untuk kita membuktikan kepada publik bahwa Indonesia itu sekarang berbeda loh. Federasi kita tuh lebih punya harkat loh, lebih punya martabat loh. Kita bisa datangkan tim peringkat 1 dunia malah. Artinya bahwa sebenarnya dari sisi persiapan teknis kita nggak ada masalah tuh kemarin tuh. Kita bisa kok menyelenggarakan event besar gitu kira-kira pesannya. Bung Yuke, ada beberapa pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong yang menurut saya punya kualitas yang luar biasa ya. Ada Asnawi, ada Sadil, ada Stefano Lillipali, Witan Sulaiman. Dari nama-nama itu apakah ada nama yang terbersit di pikiran Anda untuk bisa membuat skor untuk Indonesia kira-kira? Oh iya, tentu ada beberapa ya, karena saya lihat juga ini kan kayak Stefano Lillipali kemarin juga kan penampilannya walaupun di laga matchday terakhir itu sebagai
penggantinya Egy Maulana karena nggak bisa tampil, tapi performanya luar biasa. Itu juga saya kira punya potensi karena dia juga pernah bermain di Eropa juga untuk Utrecht. Dan pernah main di Jepang juga. Kemudian Jordi Amat ya dengan pengalamannya yang juga pernah di Eropa dan sekarang di Johor Darul Ta'zim juga sangat baik. Yang kita tunggu sebenarnya bagaimana nih performa pemain naturalisasi level senior ya seperti Sandy Walsh misalnya ya, atau Sen Patinama misalnya yang saya harapkan bisa banyak memberi kontribusi dan bisa memberi kejutan ya dengan performanya gitu. Kalau bikin gol saya kira peluangnya masih ada ya. Saya tidak bisa menunjuk siapa yang punya potensi karena sepak bola ini kan permainan unit ya. Tinggal bagaimana mesinnya bekerja, gol itu adalah end of produknya gitu loh. Jadi nggak terlalu penting siapa yang bikin gol. Artinya peluang itu tetap ada ya, Fat ya? Iya dong. Jadi skornya berapa nih ya? Terakhir mungkin singkat saja, Bung Yuke. Ya semoga nggak terlalu jauh lah dari selisih 3 gol ya. Kita bisa bikin 3-1 aja itu udah bagus ya. Kita ingat waktu lawan Uruguay 2010 kita bisa bikin 1 gol bahkan leading lebih awal bawa salsa tapi kemudian kita kalah 7 gol. Berikutnya jadi 7-1. Terus lawan Belanda ya 2013 dengan Van Persie, Sneijder ya pemain-pemain hebat semua itu kita kalah cuma 3-0. Jadi kalau besok lawan Argentina ya tinggal nego lah Pak Erik lah sama apa lah, jangan banyak-banyak skornya gitu. Iya, mudah-mudahan 3-1 mungkin untuk Indonesia barangkali mudah-mudahan ya. Terima kasih Bung Yuke sudah memberikan analisanya kepada kami di Kabar Petang. Selamat sore Bung Yuke. Ya, selamat sore.